Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Atta Azhara Yuanita dan saya Naizila Rahmasania. Kami akan mewawancarai dengan Bapak Novias Saputro. Baik, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke. Pak Novias sebelumnya sudah berapa lama mengabdi menjadi guru? Saya mengabdi di SMP Negeri 7 Batang sudah 3 tahun. Bagaimana perasaan Bapak setelah resmi diterima menjadi guru P3K? Perasaannya jelas yang pertama senang, bahagia, terharu. Ya intinya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Alhamdulillah perjuangan selama 3 tahun tidak sia-sia dan sudah terbayarkan lunas. Ya intinya seperti itu. Baik, apa motivasi terbesar Bapak hingga bisa lolos seleksi P3K? Seleksi Pak? Ulangi Pak. Terus sampai nanti dulu. Apa motivasi terbesar Bapak hingga bisa lolos seleksi P3K? Motivasi terbesar Pak Fias Apa motivasi terbesar Bapak hingga bisa lolos seleksi P3K? Motivasi terbesar saya jelas orang tua, ya. Dalam hal ini yang utama ibu, ya. Jadi ibu, orang tua itu menjadi motivasi terbesar Pak Fias. Bagaimana biar Pak Fias bisa lolos? Ya intinya ketika Pak Fias sedang lelah di perjalanan, ya Pak Fias ingat orang tua Pak Fias. Bagaimana biar Pak Fias itu bisa membahagiakan mereka, itu jelas. Baik, bisa diceritakan pengalaman atau tantangan yang paling berkesan saat mengikuti proses seleksi P3K? Tantangannya ini, Pak Fias itu sebenarnya orang yang malas buat belajar, jujur itu ya. Tapi alhamdulillah Pak Fias waktu itu belajar dari YouTube, soal-soal, mengerjakan soal-soal, bagaimana biar Pak Fias itu bisa mengatasi rasa malas itu, ya. Jadi tak sempat-sempatkan dalam 1 hari minimal belajar dari YouTube itu 1 jam paling tidak, minimal 1 hari. Jadi Pak Fias melawan rasa malas itu, ya, agar bisa mengerjakan tes tertulisnya itu. Jadi tantangannya itu. Ya. Apa kesan Bapak selama mengajar di sekolah sebelumnya? Kesan saya sangat bahagia jelas. Kemudian senang karena bisa bertemu dengan berbagai macam karakter anak-anak, ya. Dari yang kelas 7 yang masih mungkin terbawa suasana di SD, ya, masih anak-anak. Kemudian kelas 8 yang mulai agak nakal mungkin, ya, ingin mencoba, rasa penasaran yang tinggi. Kemudian kelas 9 yang sudah mulai berubah. Jadi Pak Fias belajar mengenal karakter dari kelas 7, 8, dan 9. Ada banyak karakter. Jadi kesannya sangat luar biasa bisa mengenal siswa-siswi SMP Negeri 7 Batang. Baik, hal apa yang paling berharga yang Bapak dapatkan selama bertugas di sekolah lama? Hal yang paling berharga jelas pengalaman, ya. Pengalaman itu semua orang itu membutuhkannya, ya. Tanpa adanya pengalaman kita tidak bisa merencanakan ke depannya itu mau bagaimana. Jadi kadang kita memiliki
pengalaman yang sulit ya, dalam keadaan yang sulit atau pengalaman yang buruk. Nah, pengalaman buruk itu bisa kita jadikan pelajaran. Bagaimana nanti ke depannya kita bisa memperbaiki itu. Kemudian pengalaman baik juga bisa memotivasi kita agar bisa lebih baik lagi. Jadi itu. Iya. Bagaimana perasaan Bapak saat harus pindah ke sekolah yang baru? Perasaan saya ketika harus pindah jelas ya, campur aduk ya, dalam hati campur aduk, ada rasa senang, ada rasa bahagia, tapi juga ada rasa sedih ya. Sedihnya mengapa? Karena yaitu tadi harus meninggalkan keluarga besar SMP 7 ya. 3 tahun itu menurut Pak Fias waktu yang dibilang lama ya lama, dibilang singkat ya singkat, tapi kenangannya itu berasa gitu. Jadi sedih ada, kemudian bahagia ya ada bahagianya karena impian Pak Fias ya akhirnya tercapai. Sedihnya ya harus meninggalkan keluarga di SMP Negeri 7 Batang, Bapak Ibu gurunya, termasuk siswa-siswanya, seperti itu. Baik, apa harapan Bapak ketika bertugas di tempat baru nanti? Harapannya Pak Fias bisa bermanfaat di tempat yang baru, kemudian mengamalkan ilmu Pak Fias ya, yang Pak Fias dapatkan, pengalaman-pengalaman yang di SMP 7 yang baik-baik Pak Fias salurkan di tempat yang baru, kemudian ya intinya bisa bermanfaat di sana, seperti itu. Strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk beradaptasi di lingkungan kerja baru? Untuk beradaptasi di tempat yang baru, jelas kita harus mengenal lingkungan itu terlebih dahulu ya. Jadi kita harus mengenal karakteristiknya di lingkungan di sana bagaimana, kemudian warga sekitarnya bagaimana, kemudian lingkungan keluarga besar sekolah yang baru di sana itu bagaimana, Bapak Ibu gurunya, kemudian siswa-siswanya, latar belakang siswa-siswa di sana. Jadi kita harus mengenalnya dulu. Nah, dengan kita mengenal, kita bisa beradaptasi. Kalau kita tidak mencoba mengenal lingkungan yang baru itu, kita tidak akan bisa beradaptasi. Jadi seperti itu, harus mengenalnya. Apa pesan Bapak untuk para siswa di sekolah lama yang pernah Bapak ajar? Pesan Pak Fias untuk anak-anak SMP Negeri 7 Batang, kalian harus lebih giat belajar lagi, manut ke Bapak Ibu guru ya, karena Bapak Ibu guru di sekolah itu ibaratnya itu orang tua kedua kalian ya, setelah Bapak Ibu kalian yang di rumah ya. Jadi apa yang dikatakan Bapak Ibu guru selagi itu baik, kalian harus manut ya, dilaksanakan. Kemudian jangan nakal, jangan ikut-ikutan nakal, seperti itu. Kemudian apalagi ya, kalian itu generasi masa depan bangsa, jadi ya sebisa mungkin bagaimana caranya agar kalian itu bisa mewujudkan impian kalian ya. Jadi kalau kalian nakal, kalian ingat ke orang tua kalian yang di rumah ya. Orang tua kalian itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat kalian itu bisa bersekolah di sekolah yang layak ya. Disekolahkan agar cita-cita kalian itu bisa tercapai. Jadi kalian jangan nakal seperti itu ya. Kemudian bagaimana caranya agar kalian itu bisa belajar yang giat, lebih sukses, dan apa yang kalian cita-citakan nantinya bisa terwujud seperti itu.
Baik. Terakhir, apa pesan dan motivasi yang ingin Bapak sampaikan kepada rekan guru lain yang masih berjuang untuk mengikuti seleksi P3K? Pesan saya kepada Bapak Ibu guru lain yang masih berjuang, semangat ya. Yang pertama harus semangat, kemudian jangan mudah menyerah ya. Seberapa lama perjuangan kita itu ya kembali ke diri kita masing-masing ya. Jadi mau itu lama, mau itu cepat, jangan mudah putus asa. Intinya bagaimana motivasi Bapak Ibu guru yang lain untuk memperjuangkan itu ya. Jadi yang kurang di mana bisa diperbaiki lagi. Kemudian kalau misal perlu sesuatu yang mungkin kurang dimengerti, bisa ditanyakan ke Bapak Ibu guru lain juga ya yang sudah berpengalaman. Insya Allah mereka siap untuk membimbing kita ya. Dulu juga saya sama, saya tidak tahu apa-apa, kemudian bagaimana caranya, tetapi dengan adanya Bapak Ibu guru yang lain yang sudah lebih berpengalaman, saya bisa belajar banyak ya untuk mencapai posisi yang sekarang ya. Jadi diterima di tempat yang baru, alhamdulillah. Nah, jadi intinya jangan mudah menyerah, tetap semangat. Kemudian apa yang kurang silakan bisa dilengkapi. Kemudian jangan malu untuk bertanya kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru lain yang lebih berpengalaman seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas meluangkan waktunya. Semoga sukses selalu ya. Amin. Selesai. Selesai. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dadah.